Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, tsaniyan, anna sahibahu yuhassilul ujura al-'azimah indallah. Karena orang yang wara' itu akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua ya. Dikatakan oleh sebagian salaf ya, siapa yang tidak memperhatikan fid daqiqi minal wara, dari perkara-perkara yang rinci dari sikap wara, ya. Dia tidak memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan dan seterusnya. Dia tidak timbang dengan sikap wara, asal-asalan. Maka kata sebagian salaf lam yasil ilal jalili minal ata, maka dia tidak akan mendapatkan bagian yang besar dari al-ata, dari apa? Pemberian. Ya, dari pemberian. Tentunya pemberian ini adalah berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perkataan ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak perhatian, tidak berhati-hati, tidak wara', itu dia tidak akan mendapatkan pahala yang agung. Maka kebalikannya, siapa yang perhatian, siapa yang memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, dia berhati-hati darinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, anna dzalika aisarun fi hisabil abdi, bahwasanya sikap wara' itu akan menjadikan lebih mudah, ya, akan mempermudah dalam penghisaban seorang hamba, dalam perhitungan seorang hamba. Ya. Ya, Bapak dan Ibu rahimani Allah yakum ajmain, kita mengetahui bahwa nanti di hisab itu akan ditampakkan kepada kita seluruh amal-amal kita, ya, dan akan ditanyakan kepada kita atas perbuatan-perbuatan kita, atas makanan kita, atas rizki kita, atas usia kita, dan segala sesuatu tentang diri kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang itu dia ringan sedikit dari dirinya perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang mutasyabihat, dan sedikit pada dirinya dari perkara-perkara yang haram, maka ini akan mudah bagi dirinya dalam perhitungan amalnya. Ya. Karena gak akan ada lagi yang dituntut. Tidak ada lagi yang dituntut. Apa yang dia makan adalah halal, apa yang diperintahkan dia kerjakan, dan seterusnya. Ya. Maka akan mudah bagi dia di dalam penghisaban. Li'annahu innama yakthuru al-hisabu wa yatulu bisababi kasrati ma yuqarifu al-'abdu minal umuri allati la yanbaghi an yaqa'a fihi. Karena kata penulis, hanyalah hisab itu menjadi panjang dan banyak itu dikarenakan banyaknya perbuatan-perbuatan hamba, banyaknya seseorang itu melakukan dari perkara-perkara yang semestinya dia tidak ada di dalamnya, yang semestinya itu tidak dia lakukan. Ya. Itu yang menjadikan hisab itu panjang. Ya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Mujahid rahimahullah ta'ala menyatakan, man lam yastahi minal halal khaffat mu'natuhu wa araha nafsahu wa qalla kibruhu. Mujahid mengatakan, siapa yang tidak malu terhadap perkara yang halal, maksudnya dia tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, ya,
Dan kemarin telah disampaikan oleh penulis, di antara bentuk wara itu adalah tidak berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Karena berlebih-lebihan dalam perkara yang halal itu akan menuntut usaha yang lebih, akan menuntut waktu yang luang, ya, dan seterusnya. Dan ini bisa mendorong pada perkara-perkara yang haram. Ya, tidak berlebih-lebihan di dalam halal, maka khaffat mu'annatuhu, akan ringan bebannya. Ya. Wa araha nafsahu, dan akan lapang jiwanya. Wa qalla kibruhu, dan akan sedikit rasa sombongnya. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau menyatakan, alaika bizuhdi, wajib atasmu untuk bersikap zuhud. Nah, nanti akan datang pembahasannya zuhud. Zuhud itu di atasnya wara. Ya, zuhud itu di atasnya wara. Ya, yubasyirkallahu taala auratid dunya. Ya, bersikaplah zuhud. Wajib atasmu zuhud. Maka Allah akan tampakkan kepadamu aib-aib hinanya dunia. Ya. Nabi SAW menggambarkan bahwa dunia ini apa? Seperti bangkai kambing yang telinganya cacat. Apakah kita melihat dunia seperti itu sekarang? Enggak, ya. Kita melihat dunia ini hijau, indah. Kenapa? Ya, karena sedikitnya zuhud kita. Ya, sedikitnya zuhud kita. Maka kalau kita mencapai derajat zuhud, maka akan nampak di hadapan kita betapa hinanya dunia ini. Yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti apa? Bangkai kambing. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Sayap nyamuk. Tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaika bil wara, dan wajib atasmu bersikap wara, yukhaffifillahu azza wa jalla hisabaka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan hisabmu. Wada' ma yaribuka ila ma la yarib, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu pada perkara yang tidak meragukanmu. Wadfa'is saka bil yakin, dan tolaklah sikap syak, keraguan-raguan itu dengan yakin. Ya, yaslam laka dinaka, yaslam laka dinuka, maka agamamu akan selamat. Ya. Syahidnya dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri, wajib atasmu bersikap wara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan hisabmu. Jam berapa? Ya, 5 menit lagi ya. Yang berikutnya, yang keberapa? Saya nggak sebutkan semua, saya pilih sebagian-sebagiannya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Bahwa siapa saja yang meninggalkan satu perkara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkara itu adalah perkara berlebihan dalam perkara yang halal misalnya, atau perkara yang mutasyabihat, atau perkara yang makruh, ya, atau perkara-perkara yang lainnya, apalagi perkara yang haram, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan baginya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ya. Maka siapa yang dia bersikap wara, bersikap hati-hati dari perkara-perkara yang tidak layak, dan dia lakukan itu karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan yang lebih baik darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kucurkan, ya, akan anugerahkan dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, rizki-rizki dan barokah-barokah yang tak ada ukurannya. Ya.
Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dan beliau adalah qudwah bagi kita semua, Nabiullah Khalilur Rahman. Ketika beliau meninggalkan keluarganya, beliau meninggalkan negerinya, beliau meninggalkan sanak saudaranya, beliau meninggalkan kaumnya, ya, dan itu semua dia lakukan karena berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semua itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah karuniakan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-49. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, negerinya yang dia cintai, dan semuanya dia tinggalkan, kaumnya, ya. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan Ibrahim meninggalkan apa yang disembah oleh kaumnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkannya karena Allah, meninggalkan keluarga karena Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Maka kami rizkikan kepadanya, kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Cukup sampai di situ? Enggak. Bukan hanya dikasih putra. Beliau dikasih putra ketika usia beliau sudah 80 tahun. Beliaunya sudah syekh, ya. Istrinya sudah mandul. Hampir-hampir sudah secara sebab tidak punya harapan untuk punya keturunan, tapi Allah kasih karunia, ya, Ishak dan Yakub. Yang disebutkan di sini Ishak dan Yakub. Dalam ayat yang lainnya ya beliau dikasih Ismail, ya. Kemudian apa? Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami jadikan nabi. Meninggalkan kaumnya, meninggalkan ayahnya yang kafir, meninggalkan negerinya, Allah ganti dengan keturunan. Allah jadikan keturunannya para nabi. Maka bukan hanya diganti, Allah tambahkan yang lebih darinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan pada Ibrahim keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Sampai di situ saja? Enggak. Allah tambahkan yang lainnya, ya. Allah tambahkan lisana sidqin fil alamin. Ditambahkan bagi Ibrahim alaihi salam itu penyebutan yang baik oleh seluruh manusia. Maka tidak didapatkan nama Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini kan mereka ngerubah-rubah tuh. Kisah-kisahnya para nabi itu kan dirubah-rubah tuh. Dituduh macam-macam. Nabi Nuh dituduh mabuk, dituduh telanjangan begitu. Dalam bahasanya mereka ya memang mereka kurang ajar sama Nabi, dibunuh Nabi aja. Tetapi untuk Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan dengan kebaikan. Makanya orang Yahudi itu mengklaim Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim adalah Nasrani. Disebutkan nama Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kebaikan. Dan masih banyak tambahan-tambahan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau meninggalkan kaumnya. Ya, satu lagi ya. Anna sahibahu yuwaffaku lil a'malis sholihah. Bahwasanya seorang yang wara, berhati-hati, itu akan diberikan taufik untuk melakukan amal-amal yang soleh. Diberi taufik, ya. Diberi taufik untuk melakukan amal yang soleh. Dan kita tahu, ya, kita nggak akan pernah bisa melakukan amal yang soleh tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari-hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah, kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Dan di antara sebab datangnya taufik itu adalah menjauhi perkara yang syubhat dan menjauhi perkara yang haram. Dan itulah wara'. Ya, itulah wara'. Menjauhi perkara yang syubhat dan menjauhi perkara yang haram. Dikatakan man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am abah. Siapa yang makan dari yang haram, makan makanan yang haram, apa saja, baik haram secara zatnya ataupun haram secara kasabnya. Haram secara zatnya ya daging babi misalnya, atau haram secara kasabnya mungkin dari hasil mencuri atau hasil korupsi ya. Maka asad jawarihuhu, anggota badannya akan bermaksiat kepadanya, akan bermaksiat kepada dirinya, nggak akan mau diajak untuk melakukan ketaatan. Ya, sya'am aba, suka atau nggak suka, dia suka atau nggak suka, anggota badannya akan berat untuk dibawa melakukan ketaatan. Karenanya Nabi SAW menyebutkan bahwa satu daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka an-naru aula biha, neraka itu lebih layak bagi tempat tinggalnya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada dari apa yang kita konsumsi itu ternyata sesuatu yang haram. Ya. Ada seorang salaf yang dia ditanya, ya, Al Hasan Al Basri. Beliau ditanya, ya, wahai Syekh, saya ingin salat malam, ya, dan saya sudah siapkan wudu'i, saya sudah siapkan air wuduku. Artinya dia sudah ada niat, ada keinginan, bahkan dia sampai siapkan apa? Air wudunya di dekat tempat tidurnya. Tapi walam aku, tapi saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa qiyamul lail, saya nggak bisa sholat malam. Kenapa? Maka beliau menjawab, qayyadatka dzunubuka, dosa-dosamu mengikatmu, dosa-dosamu mengikatmu, dosa-dosamu menghalangimu dari melakukan ketaatan. Ya. Dan seseorang yang terjerumus dalam dosa karena dia tidak wara', dia tidak hati-hati. Bisa jadi dia tidak langsung melakukan perbuatan yang dosa, bisa jadi dia pertama kali melakukan perkara yang makruh, atau berbanyak-banyak dalam perkara yang halal, sehingga akhirnya terjerumus dalam perkara yang makruh, lalu terjerumus dalam perkara yang haram. Dan itu dosa, itu adalah dosa. Maka makan makanan yang haram itu yu'athiru fi sulukil abdi, berpengaruh terhadap perilaku seorang hamba, ya, sehingga akan didapatkan sikap menentang, sikap memberontak dari tuntutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang wara' dari perkara yang haram, maka anggota badannya dan amal-amalnya itu akan konstan, akan konsisten. Dan siapa yang makanannya yang halal, minumannya yang halal, maka jawarihuhu atau adhu, anggota-anggota badannya akan mentaati dirinya, wa wufiqa lil khairati, dan dia akan diberikan taufik pada kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Sisanya insyaallah Ta'ala mungkin akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Masih ada beberapa poin lagi, dan nanti mungkin akan dibacakan juga, ya, sebagian dari kisah-kisah orang yang wara', ya, sebagian dari kisah-kisah orang yang wara', agar ini menjadi apa? Motivasi, agar ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk sama-sama berjuang, ya, untuk sama-sama berjuang, sama-sama berusaha, ya. Kita semuanya, ya, berjuang bersama-sama untuk mencapai derajat
wara. Allah taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, barangkali ada pertanyaan atau ada koreksi atau yang lainnya kami persilakan.